Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel ini. Terima kasih untuk para pendengar. Kita akan kembali mendengarkan renungan pagi di setiap pagi. Damai Kristus, pertolongannya, perlindungannya selalu nyata dalam kehidupan para pendengar sekalian, dimanapun berada. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman. Dan berkati Tuhan para hamba-Mu yang memberitakan firman. Dalam nama Yesus Tuhan, supaya kami kuat hanya karena firman-Mu Tuhan yang bekerja di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berikan juga kesehatan bagi seluruh para pendengar. Engkau berikan Tuhan kesembuhan dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, pagari Tuhan para seluruh pendengar dengan malaikat-Mu dimanapun melangkah, dimanapun berjalan, dimanapun berada. Pemagaran kasih Kristus, pertolongan yang daripada Yesus, malaikat-Mu yang berkemah siang dan malam menjagai tubuh roh dan jiwa seluruh para pendengar dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Pilih yang baru atau yang lama. Bapak Ibu, sekali lagi pilih yang baru atau yang lama. Pada umumnya orang lebih menyenangi yang baru dibanding yang lama. Benar ya Bapak Ibu ya? Rata-rata saya pikir begitu. Pada umumnya orang lebih menyenangi yang baru dibanding yang lama. Oke. Untuk barang apapun, orang lebih menyukai keluaran-keluaran yang baru. Biasanya barang yang lama jarang dilihat atau dipakai. Simpan di gudang sebagai barang rongsokan, kira-kira begitu ya. Tetapi anehnya untuk hidup beda lagi ya Bapak Ibu. Orang lebih menyukai hidup yang lama. Orang lebih menyukai hidup yang lama. Sulit sekali berubah untuk memasuki hidup yang baru. Nah, perhatikan hidup Paulus Bapak Ibu dalam Filipi 3 ayat 8. Demikian, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus yang semula bernama Saulus, luar biasa. Sejak perkenalannya dengan Yesus, ketika ia memasuki pintu gerbang Damsyik, berjumpa dengan Yesus yang melalui cahaya yang memancar dari langit. Saulus bukan hanya namanya berubah menjadi Paulus, tetapi tujuan hidupnya juga berubah. Hidupnya yang lama ditinggalkannya, dikuburnya dalam-dalam. Hidupnya kini adalah hidup yang baru. Puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya bisa memilih hidup yang baru?
Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa memilih hidup yang baru? Menurut Paulus, tidak ada cara lain untuk memasuki hidup yang baru, kecuali kita harus melepaskannya dan meninggalkannya. Tidak cukup sampai di situ. Lebih tegas Paulus mengatakan bahwa hidupnya yang lama, perilakunya yang lama, sifatnya yang lama adalah sampah. Kita tahu sampah ya Bapak Ibu, baunya busuk. Setiap orang tidak ada yang menyimpannya berlama-lama di dalam rumah. Sampah segera dibuang ke tong sampah Bapak Ibu. Bahkan orang rela membayar supaya sampah itu dibawa sejauh dari rumahnya. Sampah menyebabkan perkumpulan kuman-kuman dan bakteri. Sampah itu mengganggu kesehatan ya Bapak Ibu ya. Sampah berbau busuk. Seperti itulah Paulus yang telah memilih hidup yang baru. Menganggap dan menilai hidupnya yang lama. Dengan cara itu kita baru dapat memasuki hidup yang baru. Hidup yang baru tidak bisa berdampingan dengan hidup yang lama. Putih itu tidak bisa berdampingan dengan hitam, maksudnya digabung gitu jadi warna apa gitu, harus beda Bapak Ibu. Ada yang tidak rela meninggalkan hidupnya yang lama. Dipeliharanya juga kebiasaan lamanya. Tetap dijalaninya juga cara berpikirnya yang lama, hingga dilakukannya juga perbuatan yang lama. Nah, ini yang membuat hidupnya tidak bertobat, tidak berubah, tidak berkembang. Bagaimana mungkin mawar yang harum tumbuh di tempat sampah yang busuk Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu ya? Bagaimana mungkin karakter yang baik bisa muncul di antara hati yang jahat? Untuk memiliki hidup yang baru, Anda harus rela meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama adalah sampah, buang jauh-jauh dan semailah hidup yang baru. Hidup yang baru bukan lagi Anda sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Puji Tuhan. Demikian renungan pagi pada saat hari ini. Besok kita sambung lagi dengan tema yang sama. Selamat bekerja dan selamat berjalan menuju tempat bekerja. Selamat melangkah dimanapun Bapak Ibu para pendengar sekalian. Damai Kristus pertolongan perlindungannya selalu menyertai setiap perjalanan para Bapak Ibu dimanapun melangkah. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menuntun hidup tubuh, roh, dan jiwa kami, supaya kami berubah kepada yang baru. Pimpinlah tubuh, roh, dan jiwa kami ini Tuhan, supaya kami kuat dan berkuasa untuk berubah kepada hal yang baru. Dalam nama Yesus, berikan kami Tuhan kekuatan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Para pendengar yang mengalami penyakit, Tuhan Yesus, darah-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang berkata Engkau sudah menyelesaikannya Tuhan di Kalvari, menanggung seluruh penyakit. Pada dalam surga Engkau jamah, kepulihkanlah Tuhan. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus.
yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, yang mempunyai masalah, para pendengar dimanapun mereka berada, Kau berikan kekuatan jalan keluar, karena Engkau Tuhan amat berkuasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap para pendengar dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok pagi kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.